Yan, Woi, jadi hampir di dalam setiap podcast kita kan selalu bahas isu-isu kesehatan, baik menyangkut kesehatan diri sendiri ataupun kesehatan masyarakat. Iya dong, secara komunal gitu ya, secara bermasyarakat. Nah, tumben kata-katanya itu tinggi gitu bahasanya. Tapi Enggak. atau punchline-nya pasti buahan. Enggak, lu mesti tahu gini, maksud gue gini. Kan kita kemarin sempat bahas Omicron, virus yang akan baru masuk gitu ya. Tiba-tiba Omicron ini nggak hanya bikin panik pemerintah gitu. Pasar saham juga ancur-ancuran tuh karena Omicron itu. Maksud gua, panic attack ini melanda banyak aspeknya. Nggak hanya pemerintah, masyarakat, bahkan ekonomi. Sekalipun mungkin nggak relate ke mereka gitu. Nah, sebagai orang yang kaya raya dan orang yang duitnya banyak banget nih gue ceritanya, kan gue mesti menguasai situasi pasar kan sebetulnya kan. Nah, gue pengen tanya, gimana caranya supaya pasar itu tidak panik, menghindari panic attack berlebihan sehingga suasana itu kondusif gitu. Kalau misalnya kita mau zoom gini kan, gue juga panik, gue bilang aduh ngapain sih nanti, belum kalau kita zoom satu nggak penting, nggak ada isinya, belum gue bisa ketolak virus juga dari zoom. Jadi itu sih gue panik, tapi gue berusaha untuk calm down sebetulnya. Nah, gimana caranya untuk menekan panic attack ini ya? Waduh, Bud, susah Bud. Kalau misalnya mau menekan panic attack secara massal susah. Cuma kalau misalnya kita ngalihin isu bisa Bud. Oh, Oke. Contoh. Nah, lu ke tempat umum ya kan, lu telanjang bulat, paniknya beda. Jadi di media tuh jadi beda ya, mengalihkan Iya. isu ya. Nah, mungkin bisa jadi gitu kan, walaupun mungkin nggak nyampe gangguan ekonomi gitu ya. Setidaknya kan lumayan buat hiburan gue gitu kan. Jadi enggak. Gue tuh pengen tahu, apakah panik itu termasuk dalam kondisi medis sakit? Itu yang pertama. Maksud gue, apakah di rumah sakit itu tahu panik ini termasuk kategori sakit secara psikologis gitu sih, Yan? Pertama, coba lu boleh jelasin. Bisa, Bud. Bisa. Jadi I see. panik itu ya bisa menyebabkan gangguan pada tubuh kita. Oke. Secara kita nggak sadar. Oke. Tapi mesti tahu dulu, mesti paham dulu nih mana yang batasannya antara panik, mana yang batasannya cuma karena tegang, kaget, takut. Nah, seperti itu kan beda-beda. Tunggu bentar. Gue stop dulu. Antara panik sama tegang itu bedanya lumayan jauh. Gue menikmati ketegangan biasanya, tapi kalau panik sih gue nggak menikmati. Oh, kalau Iya. tegang bisa tegang, kalau panik nggak akan tegang. Bisa juga. Terus ya. Nah, jadi biasanya panik itu buat jadi suatu kondisi di mana lu tuh bahkan saking suatu stresor ya, itu menyebabkan bahkan lu sendiri nggak sadar kalau misalnya pernapasan lu jadi makin cepat I see, oke. gitu. Nah, dan kadang-kadang ini ya, pola napas lu jadi terganggu, itu utamanya. Dan dengan pola napas yang terganggu itu menyebabkan berbagai macam masalah lanjutannya. Nah, kalau misalnya lu mau lihat seperti apa orang panik, yang beneran panik, kalau misalnya di film-film, mungkin zaman dulu juga ada deh. Lu tau nggak? Kalau misalnya orang yang tiba-tiba kasih kabar buruk, dia langsung Iya. kantong kertas terus napasnya. Iya. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu cara paling simpel untuk ngatasin panic attack yang beneran. Caranya dengan maksud gue gini, itu caranya untuk dia bisa tarik nafas lebih dalam, buang lebih banyak gitu ya maksudnya? Enggak, Jadi? salah. Jadi? Jangan ngajarin gua dong. Enggak, gue lagi mikir gue pengen ngejelasin tapi otakku nyampe nggak gitu kan? Bisa Oh, grogi gitu. Lu jangan gitu dong. Biar kata gua nggak nyampe, tapi kan beneran kita nyampe bisa juga dong. Anggap aja gua nyampe dong. Jadi yang tadi gue udah bilang, kebanyakan manifestasi atau perjalanan yang bikin gak enak dari panic attack itu adalah pernapasan yang berlebihan. Oke. Nah, lu tahu kan, orang kalau napas itu narik O2, buang CO2, Iya. ya kan? Nah, pada orang yang panik, napasnya terlalu cepat, O2-nya masuk yang banyak, CO2-nya makin berkurang. Oke. Nah, itu menyebabkan semua keluhan yang ada disebut dengan hyperventilation syndrome. Atau Oke. sindrom hiperventilasi. Oke. bahasa ininya. Nah, dengan menggunakan kantong kertas, pada saat kita napas, buang, di dalam kantong kertas itu kan sebenarnya ruangan tertutup. Ya. Nah, itu CO2 yang semua yang kita buang itu akan otomatis kita hirup lagi.
Benar nggak? Dan Benar. O2 yang kita sedot itu mungkin penggantinya ada sih. Itu kan nggak kapet-kapet banget ya, tapi nggak akan sebanyak itu gitu. Oke. Fungsinya apa? Jadi pada orang panik, CO2-nya saking napasnya cepat itu kebuangnya terlalu banyak. Itu yang nyebabin semua gejala-gejala yang nggak enak. Pusing, kesemutan, rasa kayak tangannya kok kram-kram, dada nggak enak. Nah, pada saat yang menggunakan kantong napas, CO2 yang dibuang itu akan dihirup lagi. Jadi harapannya tubuh itu kembali normal lagi, menghilangkan gejala-gejala dari kekurangan CO2 itu. Itu sebenarnya. Ian, oke, gua stop dulu. Gua agak bingung ya, di kepala gua agak kontradiktif. Maksud gua gini. Nah, kan benar kan? Jadi Nggak. gua bilang gitu, gua udah kasih peringatan dari awal. Disclaimer, hati-hati ini sulit buat belum tentu otak lu nyampe gitu. Kan? Enggak. Bukan. Nggak, maksud gua gini. Baik. Maksud gua, bukankah semakin bagus semakin banyak O2 dalam tubuh gitu loh? Kan logikanya gitu. Contoh. Ketika lu lagi habis pasca operasi, lu kan ditaruh oksigen di sini kan? Itu kan untuk memperbanyak oksigen gitu maksud gua. Maksud gua, bukankah harusnya itu membuat kondisi tubuh semakin baik gitu loh ya? Oke. Nah, pokoknya kita udah rekaman udah hampir berapa ya? Setahun 2 tahun lalu pasti kalau misalnya sobat health yang selalu dengerin tuh pasti tahu istilah gue. Apapun yang berlebihan nggak ada yang bagus. Benar. Bisa benar. Ya kan? Termasuk di dalamnya ada oksigen. Oksigen yang terlalu tinggi sebenarnya nggak bagus, Bud. Dia bisa menyebabkan iritasi juga pada jaringan saraf kita. Gitu. Makanya, tapi problem utama pada panic attack bukan karena kelebihan O2. Problem utamanya. Problemnya adalah karena kekurangan CO2. Gitu. Nah, semua keluhan yang timbul pada saat panic attack itu disebabkan karena kekurangan CO2. Gue baru tahu ya, kalau kekurangan CO2 tuh bisa bikin gejala-gejala yang gue baru tahu barusan, kayak misalnya pusing gitu ya, atau misalnya nggak enak perutnya. Ian, boleh nggak kasih kondisi lain selain kondisi panik yang emang ini loh, kalau kekurangan CO2 nih bisa berakibat fatal. Ada nggak selain faktor-faktor yang tadi mungkin badan nggak enak, kekurangan CO2 gitu? Ada juga. Jadi CO2 itu sebenarnya perannya itu penting, buat CO2 itu nggak cuman ibaratnya sampah sisa olahan O2 itu enggak. CO2 itu satu berperan dalam keseimbangan asam basa di dalam tubuh kita. Nah, jadi kalau misalnya CO2 itu sifatnya asam, Bud. Jadi kalau misalnya dia terlalu banyak keluar dari mulut kita, tubuh kita ini akan sifatnya lebih ke arah basa. Gitu. Nah, gangguan keseimbangan itulah akan menyebabkan rasa nggak enak kepada tubuh kita kalau berkepanjangan. Iya. Kalau misalnya cuma sementara, kan kalau pernapasan bisa diatur kan. Makanya sebenarnya dari panic attack itu adalah lu mengatur napas. Kebanyakan pada orang yang panik, dia nggak sadar kalau pernapasan itu cepat. Ya kan? Karena itulah makanya kita yang tahu dan mau nyuruh dia ngatur napas juga kadang-kadang susah gitu. Ya udah, cara paling gampang kasih napas aja. Napas gitu. Berarti sebetulnya selama ini gue salah ya. Gue kan agak pelit. Jadi gue setiap kali pagi menghirup sebanyak-banyaknya, buang gitu. Gue pikir karena mumpung gratis kan, jadi gue menghirup O2 sebanyak-banyaknya gitu. Ternyata agak salah ya. Mungkin itu bukan gemuk lemak, Bud. Gemuk O2. Coba minta bini lu pencet-pencet dikit. Saya pertama lu kayak bubble wrap. Terus jadi kecil. Oke. Yan, itu sih info bagus tuh. Maksud gue teman-teman mungkin banyak yang nggak tahu bahwa kekurangan CO2 itu berbahaya dalam tubuh. Dan baru tahu juga itu fungsi kantong kertas ketika orang panic attack. Nah, pertanyaan kan gini Yan berikutnya. Kalau misalnya orang itu sudah ngatur nafas dengan baik, tapi kan sisi emosionalnya bisa tidak berkurang. Ngerti nggak maksud gue? Iya kan? Nggak ngefek. Nah, apakah apa bisa dilanjutin berikutnya gitu? Sebenarnya sih sulit ya, Bud. Maksud gue gini, kalau misalnya contohnya orang baru menerima kabar buruk, itu rasa sih akan sangat susah banget untuk bisa mengontrol dalam waktu singkat ya, gitu. Jadi kebanyakan sih ya tetap kita berikan dukungan. Kalau misalnya pada kondisi seperti itu ya, pasti dukungan emosional, dukungan support emosional. Terus ya memang kalau misalnya memang benar-benar dibutuhkan ya gunakan kantong kertas dulu untuk sementara. I see. Gitu. Sambil gimana ya, Bud ya? Maksud gue
kalau misal lu terima kabar buruk itu kan lu nggak bisa langsung hilang kan. Ya, ya. Nah, jadi ya kita sambil lihat-lihat gitu. Nah, kalau misal kita nih sebagai kondisi medis, misalnya orangnya itu benar-benar histeria. Histeria itu dalam artian benar-benar paniknya itu benar-benar ini loh, apa kayak gelisah, Berlebihan. berlebihan banget sampai teriak-teriak, menjerit-jerit. Aduh. Ya kan? Seperti orang misal kesurupan. Nah, kesurupan itu kan pada term medisnya ada juga namanya histeria sebenarnya. Oh, I see. Oke. Ada. Nah, mungkin nanti kita bahas. Iya. Segmen. Nah, kalau misalnya pada kondisi seperti itu mungkin dibutuhkan sedasi, Bu. Sedasi itu kayak semacam obat tidur. Oh, I Penenang. see. Jadi kasih penenang dulu untuk sementara, tenangin dulu kondisinya. Walaupun kalau misalnya itu karena bad news sih biasanya begitu dia bangun dia pasti akan Itu lagi. Cuma diharapkan intensitasnya nggak akan seberat pada saat dia baru dengar. Oke, I see. Jadi memang salah satu, bukan salah satu, mungkin satu-satunya pertolongan pertama orang panic attack itu adalah pernafasan. Dan kalau kita nggak bisa membuat dia bernafas dengan teratur, kantong kertas, gitu kan? Ya, gitu. I see, oke. Pertanyaan gue berikutnya soal panic attack adalah gini ya. Kalau misalnya, nggak, maksud gue gini, sejauh mana orang itu mesti hirup dari kantong kertas itu? Maksud gue sejauh mana kita jadi tahu nih, oh udah cukup nih CO2 yang keambil gitu. Acuannya ada menitkah atau kira-kira dia udah sampai mana gitu, biar orang-orang ada gambarannya. Kalau buat orang awam sih yang penting orang udah lebih tenang sih, Bud. Oh, I see. Tapi kalau misalnya lu mau secara objektif tuh maksudnya yang bisa lu lihat gitu. Lihat aja penapasan. Kalau bisa penapasan masih cepat ya berarti masih belum bisa. Oke. Gitu. Dan ya aturan standar lah pada saat orang panik, jangan lu bilang yang berdiri, lebih baik dia duduk dulu. Takutnya berdiri tiba-tiba pingsan kan lebih repot ya. Benar. Gitu. Nah, kasih dia duduk dulu, napasan yang baik. Mungkin kalau bisa dikasih air minum. Karena pada saat orang minum juga kan dia mengatur napasnya juga kan. Betul. Nggak mungkin dia sambil minum sambil gitu. Benar. Nah, itu juga salah satu triknya sebenarnya, salah satunya. Dan gimana? Sorry terusin ya. Dan sebenarnya ada masalah juga yang tadi gue sebut itu kan, kalau misal paniknya itu kan terjadi karena berita atau mungkin diputusin pacar misalnya atau apapun lah itu. Tapi kadang ada juga loh kondisi medis yang nyebabin orang panik. Di diagnosa cancer misalnya. Ya, tapi itu kan masuknya ke bad news juga ya, berita buruk juga ya. Nah, kita udah pernah bahas, contohnya misalnya ada GERD atau gastritis. Oh iya. Pada saat orang benar-benar begah banget, kembung banget, otomatis napasnya nggak bisa lega kan, Bud? Lu pasti pernah ngerasain kan? Betul. Nah, pelan-pelan napasnya jadi otomatis jadi pendek-pendek, tapi cepat. Nah, itu juga bisa memacu kondisi hiperventilasi sindrom. Jadi ujung-ujungnya nyebabin seorang itu rasanya tuh kayak orang panik gitu loh. Rasanya tangannya keringgingan atau tangannya rasanya kram, rasa pusing. Mungkin kadang-kadang bisa sampai kolaps atau pingsan karena penapasannya yang cepat itu. Tapi sebenarnya itu bukan panic attack. Oh, I see. Oke, make sense. Gue jadi kepikiran ya, sebetulnya kasih air betul, karena orang jadi minum jadi tenang gitu kan. Tapi sebetulnya dia perlu odol dan sikat gigi. Kenapa? Lu bayangin ya, misalnya dia lagi hirup, nafasnya bau, tambah stres dia. Kan nggak ada pilihan keluar. Maksud gua, berarti kita tahu nih, kalau ada orang menderita itu, kasih air putih, kita kasih odol dan sikat gigi. Siapa tahu membantu kan? Misalnya gini, dia minum kan, masih panik, terus dia sikat gigi kan. Nggak mungkin ya. Abis itu dia pakai itu jadi lebih lega. Gua rasa itu tips dari gua yang mungkin orang nggak kepikiran. Emang Budi ini suka out of the box orangnya. Pernah nggak sekali ada ini, sodorin jengkol sama pete gitu, hop gitu kan, tebas sekali ada pingsan sendiri, tenang. Oke. Gua rasa Yan, tapi kan tanda kutip teman-teman mesti tahu, kantong kertas itu kan hanya media ya. Kita tuh bisa pakai apa aja sebetulnya kan, yang at least menutup cover mulutnya dan hidungnya gitu ya, untuk bisa mengembalikan CO2 asumsinya gitu kan ya. Iya, kita bisa gunakan alat apa aja. Cuman kan kalau misalnya itu kan karena kita ambil contoh dari TV ya. Ya. dan TV dari luar negeri gitu. Dan luar negeri kan memang paling banyak gunakan kantong kertas. Kalau di sini kan kita pakai kantong plastik kan. Betul. Bisa jadi pas lu gini tau udah banyak sisa sayuran atau apa gitu, beras lagi pasar gitu, nggak tahu.
Tapi sebenarnya bisa menggunakan alat apapun yang mungkin tersedia. I see, oke. Ada lagi nggak yang tambahan yang mungkin orang nggak kepikiran nih kalau ngalamin panic attack gitu yang bisa mereka lakukan pertolongan pertama? Terakhir sih kalau misalnya untuk pasien sih agak susah ya. Untuk pasiennya sendiri itu agak susah untuk mengenali kalau dia sendiri lagi panik. Atau ya itu napasnya agak cepat gitu. Biasanya yang bisa menyadari adalah orang di sekitarnya. Gitu. Jadi pokoknya tipsnya adalah kita sendiri jangan ikutan panik. Kalau misalnya memang ada keluhan seperti itu, cukup tenang dulu. Ya kita lakukan pengobatan dasar. Intinya sih kita ngelihat pasien itu masih orang yang panik itu, yang kita duga panik itu masih respon atau enggak. Kalau misalnya ternyata tiba-tiba dia pingsan, kolaps, ya udah kita mulai dengan siklus CPR yang sudah pernah kita ajarkan juga. Cek respon, cek napasnya. Kalau semua udah baik-baik aja, baru dibawa ke tempat. Karena biar bagaimanapun orang pertama yang penolong itu kita sebut first responder, itu adalah kunci utama untuk bisa menolong pasien. Gitu. Bukan dokter atau perawat mah kalau misalnya lagi gawat darurat mah kejauhan. Iya, betul. Makanya iya, apalagi kalau misalnya tiba-tiba ada orang kolaps, lu buka YouTube dulu, lihat healthy hacks, cara melakukan CPR, telat. Makanya kita tayang rutin supaya teman-teman bisa nonton tiap hari. Sebenarnya kan gitu goalnya ya. Telat sebetulnya. Benar. Salah tuh. Tapi yang gue takut ini ya pendapat gue ya sambil kita tutup juga ya. Yang gue takut ide lu tadi itu membuat orang jadi gagal olahraga. Gitu. Kok gagal olahraga? Karena setiap kali dia lari kan nafasnya cepet. Wah gawat nih. Gue panik attack nih. Gue masih calm down kan. Gitu. Gue takut orang salah kaprah gitu. Jadi teman-teman bukan olahraga kan. Lu harus lebih jelas dong masuk ke pendengar kita. Nggak semua nafas pendek tuh panik attack. Oke. Bukan. Jangan jadikan itu alasan buat Budi buat nggak olahraga gitu. Jalan 3 langkah, santai dulu. Makanya setiap lari pagi dulu sama dia ngobrol, setiap lari pagi itu bisa sejam. Lama amat lu, iya orang gue jalan kan, sejam pokoknya gue jalan aja, jadi gak lari, jalan. Put bener deh, Put. Daripada lu capek-capek mati-matian olahraga biar kurus, minta Mandy pecet-pecetin dulu, bener deh. Siapa tahu ternyata isinya kebanyakan O2 ya kita gak pernah tahu ya, bisa juga ya. Oke, teman-teman, thank you banget buat teman-teman udah hadir di sini. Semoga konten kita bisa membantu dan banyak banget sebenarnya mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Dan yang pasti kita akan bawain topik di HealthyX terus setiap hari Senin dan Kamis di YouTube kita di HealthyX ID. Oke. Jadi sampai di sini dulu, jangan sampai ketinggalan di episode kita selanjutnya. Stay healthy. Stay alive. Bye-bye. Bye.